Oke, kita mulai untuk materi praktikum algoritma pemrograman pada pertemuan fungsi rekursif. Anda sudah mempelajarinya di kelas, lalu tujuan praktikum hari ini adalah untuk menjelaskan tentang fungsi rekursif, untuk membaca dan menguraikan cara kerja fungsi rekursif, jadi Anda harus bisa itu, lalu kemudian dapat menjelaskan beberapa kasus-kasus rekursif, dan dapat membuat sendiri fungsi rekursif pada tugas latihan mandiri. Materi tentang rekursif sudah dijelaskan di kelas, saya akan sedikit mereview. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, dan di dalamnya terdapat definisi dirinya sendiri. Fungsi ini sering disebut dengan fungsi yang bersifat matematis, ya, dan berulang dengan menggunakan pola tertentu. Biasanya fungsi ini juga perlu diperhatikan karena fungsi ini bisa kemungkinan menghabiskan memori dan menyebabkan programnya hang. Fungsi rekursif merupakan fungsi yang harus digunakan secara hati-hati, ya, karena fungsi ini bisa membuat unlimited loop sehingga menyebabkan program hang. Fungsi rekursif ini harus memiliki titik berhenti, ya. Oleh karena itu, sebuah fungsi rekursif terdapat dua blok penting. Yang pertama base case dan yang kedua recursive case. Base case adalah blok bagian di mana fungsi rekursif itu harus berhenti, sedangkan recursive case adalah blok di mana fungsi tersebut berulang untuk mencapai base case. Jadi recursive case harus mencapai base case, tidak bisa recursive case-nya itu terus-menerus. Anda harus tahu mendefinisikan base case-nya sampai di mana. Base case adalah suatu titik terkecil dari rumus itu. Biasanya misalnya pada saat n sama dengan 1, pada saat data sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat contoh fungsi rekursif, ya. Fungsi rekursif yang sederhana, misalnya saya buat def fungsiku, ya. Nah, def fungsiku ini adalah fungsi sederhana yang di dalamnya bersifat rekursif. Oke. Lalu kita panggil fungsiku. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, kalau kita jalankan, program ini akan menjadi hang. Nah, lihat. Recursive error, maksimum recursive depth exit. Kenapa? Karena tidak pernah berhenti, lalu dia crash. Untungnya Python bagus, sehingga tidak mempengaruhi Windows-nya, atau tidak mempengaruhi sistem operasinya. Nah, mengapa bisa terjadi hang? Karena di sini dia hanya memanggil dirinya sendiri, tidak tahu sampai kapan. Tidak ada titik berhentinya. Jadi di sini hanya terjadi recursive case saja. Ya. Jadi hanya ada recursive case saja, tidak ada titik berhenti. Nah, bagaimana menciptakan titik berhenti? Biasanya menggunakan if. Misalnya, jika n sama dengan 1, maka berhenti, begitu ya. Maka di sini adalah return, misalnya return 0, ya, misalnya begitu. Terus selain itu, ya, selain itu adalah kita kerjakan fungsiku. Oke, sekarang kita jalankan dengan parameter n-nya adalah misalnya 5, ya. Ini n-1. Oke, kita coba jalankan. Dia tidak hang, tapi dia tidak menampilkan apa-apa. Mengapa? Karena memang tidak ada print di sini. Tidak ada sama sekali print. Cara kerjanya bagaimana? Ketika 5 itu dimasukkan, ya, 5 dimasukkan, lalu dia akan menuju ke sini. Karena dia jelas tidak 1. Maka dia akan ke bawah. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4 dia langsung naik lagi. Di sini 4. Ini tidak. 4 kurangi 1, 3. 3 naik lagi. 2. 2 naik lagi. 1. Nah, pada saat 1, dia akan turun ke sini dan kembalikan 0. Berarti hasil akhir dari fungsi itu adalah 0. Tapi tidak ditampilkan. Jadi tidak muncul apa-apa. Bisa juga kita akan tampilkan. Misalnya di sini print, ya. Print 1. Jadi kalau sudah 1, ya tampilkan 1. Begitu ya. Terus selain itu, print n. Oke, print n. Ini ya. Kita coba jalankan. 5, 4, 3, 2, 1. Mengapa bisa begitu? Karena pertama dimasukkan 5, ya. Lalu 5 masuk ke sini, tampilkan angkanya 5. 5 terus ini jadi 4. 4 masuk ke sini tidak. 4 naik, ya. 4 terus ke sini 4 dulu ditampilkan. Ini 3. 3 naik lagi.
ditampilkan, lalu 2 naik lagi, 2 ditampilkan, lalu 1. Nah, pada saat 1 dia akan turun ke sini, hasilnya 1. Nah, apakah program seperti ini tidak akan mungkin hang? Bisa, kalau misalnya kalian itu, ini kan dikurangi ya, dikurangi terus gitu, sampai dengan 1. Lalu Anda buat ini 0 angkanya. Nah, 0 kalau dikurangi terus, ini kalau di run ya, saya jalankan, ini akan crash juga. Nah, kenapa? Karena 0 kalau dikurangi 1, terus minus tidak akan mencapai 1. Nah, di sini Anda penting sekali, Anda harus meyakinkan bahwa program Anda ini, fungsi Anda ini harus menuju base case. Silahkan Anda merekursif, tapi Anda harus pastikan Anda harus bisa menuju base case. Misalnya ini 0 dikurangi, tidak akan mungkin menuju ke 1. Tapi kalau 10 dikurangi, pasti jadi 1 gitu ya. Anda boleh ini lakukan dengan plus ya. Anda bisa pakai plus gitu. Nah, kalau plus kan berarti nggak mungkin menuju ke 1. Bisa kalau misalnya ini min 5. Kalau ini min 5 bisa. Min 5 ditambah 1 kan min 4. Nah, akhirnya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1. Bisa dimengerti? Nah, ini silahkan nanti Anda pelajari tentang ini. Berarti bagian atas ini adalah base case. Ya, base case-nya ya. Nah, base case ini adalah kondisi berhenti, sedangkan bawah ini adalah kondisi perulangan. Oke, kita lanjutkan. Beberapa kelebihan dan kekurangan silahkan Anda baca, karena ini sudah ada di kelas. Lalu contoh kasusnya adalah faktorial. Faktorial ini adalah program untuk menghitung nilai faktorial yang sudah biasa dipelajari di waktu mungkin di pelajaran lain ya. Faktorial ini punya sifat rekursif, bisa dihitung dengan rekursif. Pertama, faktorial n itu kalau n-nya 1, itu pasti hasilnya faktorial n kalau n-nya 0, maaf. Ini ya, faktorial n kalau n-nya 0, hasilnya pasti 1. Kalau faktorial n, n-nya 1, itu hasilnya juga 1. Tapi, kalau n-nya lain, 2, 3, 4, 5, maka dihitung dengan rumus n dikali faktorial n-1. N dikali faktorial n-1, ya. N dikali faktorial n-1. Nah, ini berarti nanti pakai rumus ini digunakan untuk faktorial, ya. Sekarang kita akan lihat dulu yang programnya yang faktorial tanpa menggunakan faktorial yang bukan rekursif ya, faktorial biasa ya. Nah, seperti ini. Anda buat variabel misalnya total atau rekursif ya, faktorial sama dengan 1. Terus kemudian for i in range 1,n plus 1. Oke, Anda jalankan. Faktorial sama dengan faktorial dikali i ya. Lalu Anda tampilkan. Terus Anda tampilkan di sini print faktorial. Oke. Nah, terus Anda panggil di sini faktorial 5. Faktorial 5 hasilnya adalah 120. Kita jalankan. Hasilnya 120. Mengapa faktorial pertama kali diinisialisasi 1? Karena dia mau perkalian. Kalau perkalian otomatis pasti diinisialisasi dengan 1. Kalau diinisialisasi dengan 0, hasilnya selalu 0. Oke. Ini cara yang pakai perulangan. Sekarang kita buat yang caranya faktorial R ya, faktorial rekursif. Nah, ini kita akan buat rekursif dengan rumus yang tadi. Jika n sama dengan 0 ya, atau n sama dengan 1, maka return 1. Maaf, else ya, return n dikali faktorial rekursif n-1 sesuai rumus yang tadi. Lalu Anda panggil di sini print faktorial R 5. Hasilnya juga 120. Oke, 120 juga. Bagaimana cara kerjanya ya? Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat. Di sini faktorial 5. Faktorial 5 itu berarti 5 dikali faktorial 4. N-1. Lalu faktorial 4 adalah 4 dikali faktorial 3. Lalu faktorial 3 adalah 3 dikali faktorial 2. 2 dikali faktorial 1. Nah, faktorial 1 itu sendiri berapa? 1. Oke, return 1 kan?
Lalu kemudian 1 ini akan naik, ya. 1 ini ada di sini, 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 naik ke sini, 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 masuk ke sini, 6 dikali 4 sama dengan 24, ya. 24 masuk ke sini, 24 dikali 5 sama dengan 120. Oke, seperti itu cara perhitungannya. Nah, ini cara membaca fungsi rekursif ya. Ini cara membaca fungsi rekursif. Dia akan turun terlebih dahulu sampai yang paling dalam, lalu kemudian naik lagi ke atas. Cara kerjanya seperti itu. Silahkan di pause untuk melihat cara kerjanya. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan praktikum. Nah, ada 4 problem di sini yang kita bahas secara rekursif. Buatlah program yang dapat melakukan perkalian 2 buah bilangan tapi menggunakan fungsi rekursif. Selama ini yang namanya perkalian kan berarti 5 kali 5 misalnya ya, pakai operator kali. Nah, sekarang di sini tidak lagi menggunakan operator kali, tapi pakai operator plus. Dijumlahkan, dijumlahkan, dijumlahkan. Nah, untuk bisa mencapai hasil tersebut, maka kalau Anda mau menghitung 2 dikali 4 ya. 2 dikali 4 itu kan sama saja dengan 2 ditambah 2 dikali 3 ya. Lalu kemudian 2 dikali 3 sebenarnya berasal dari 2 ditambah 2 dikali 2. Lalu 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1 sendiri adalah 2 dirinya sendiri. Titik berhentinya adalah saat N-nya itu 1. Lalu 2 naik ke atas, 2 naik ke atas, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini adalah caranya. Kita akan lihat ya programnya, perkaliannya. Kita akan coba. Perkalian ya, perkalian 2 dikali 4. Itu sama dengan 2 ditambah perkalian 4 dikurangi 1 ya. Berarti sama saja 2,3. Lalu ini sendiri berasal dari 2 ditambah perkalian 2,3 tadi, 2,2 ya. Terus kemudian 2 ditambah P 2,1. Nah, pada saat pada saat bagian sini adalah 1, maka hasilnya 2. Lalu kemudian naik ke atas, 2 ditambah 2, 4. Naik ke atas, 4 ditambah 2, 6. Naik ke atas, 6 tambah 2 sama dengan 8. Hasilnya 8. Seperti itu cara kerjanya. Jadi sama, dia akan turun terlebih dahulu, lalu kemudian naik. Oke. Nah, ini programnya silahkan nanti Anda kerjakan karena sudah ada di sini. Lalu problem 2 yaitu memangkatkan 2 buah bilangan tanpa operator pangkat. Misalnya 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 sama saja dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Artinya antara perkalian dan pangkatan sebenarnya sama aja. Bedanya hanya di operatornya. Oke, mari kita coba ya. Kalau 2 pangkat 4 ya. Ini di sini P 2 pangkat 4. Itu sama saja dengan 2 dikali ya kan? P 2,3. 2 dikali P 2,2. Terus 2 dikali P 2,1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Berarti ini kan hasilnya 2. 2 naik ke atas. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Oke, seperti itu. Jadi prinsipnya sama ya. Untuk pangkat. Jadi sebenarnya ini sama ya. Problem 3 adalah ketika dia bertugas untuk mencari bilangan pada deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini bisa dilakukan secara rekursif dan non-rekursif. Kalau non-rekursif ya, mari kita lihat, kita akan clear. Ya. Nah, Fibonacci itu kan 1, 1, 2, 3, 2 tambah 3 sama dengan 5,
3 tambah 5 sama dengan 8, 8 tambah 5 sama dengan 13, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Berarti kalau cara menghitung 2 itu 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Terus kemudian cara menghitung 3 bagaimana? Berarti ini tambah ini. 1 tambah 2 sama dengan 3. Cara menghitung 5 gimana? Cara menghitung 5 berarti 2 tambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, dan seterusnya. Jadi, untuk bisa menghitung bilangan belakang, maka Anda harus menghitung 2 bilangan terdepannya. Oke, kita kembali ke sini. Maka caranya adalah Anda tinggal ngeloop ya. Pertama, Anda set Fibonacci 1 dan Fibonacci 2 itu sama-sama 1. Tampilkan. Lalu kemudian Fibonacci sama dengan F1 tambah F2 ya. Tambah F2 berarti 1 tambah 1, hasilnya 2. Lalu F1 diubah menjadi F2. F2 diubah menjadi jawabannya. Jadi geser ya, bisa dibilang seperti geser ke depan. Lalu hasilnya adalah Fibonacci itu. Oke, nih. Nah, secara rekursif, caranya juga mudah. Ada base case-nya, yaitu saat Fibonacci N-nya sama dengan 1. Saat Fibonacci N-nya 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi jika N-nya 1 dan 2, ya bilangan pertama dan bilangan kedua, hasilnya Fibonacci-nya 1. Bilangan Fibonacci lain itu berasal dari penjumlahan Fn-1 ditambah Fn-2. Ya, caranya seperti ini. Mari kita hitung bagaimana cara kerjanya. Ya. Nah, ini sekarang Fibonacci 5. Fibonacci 5 terdiri dari 2 bagian ya. Yaitu F4 ditambah F3. F4 terdiri dari F3 ditambah F2. Ya kan? Di sini F2 ditambah F1. Ini ya. Nah, F1 itu sendiri 1, F2 itu sendiri 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 di sini ya. Terus ini adalah F2 ditambah F1. Berarti 1 tambah 1, 2, berarti di sini 2. Ini adalah 1, 2 tambah 1, 3 ya. Terus ini 2, 3 tambah 2 sama dengan 5. Apakah benar? 1, 1, 2, 3, 5. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima. F5 sama dengan 5. Begitu caranya. Programnya bisa Anda lihat di sini. Lalu kemudian, ini kalau 7 berarti 13. Solusi 4. Buatlah program yang dapat mengkonversi suatu bilangan basis 10 ke basis lainnya. Input berupa bilangan dalam basis 10 dan basis bilangan lainnya. Program harus dibuat secara rekursif. Nah, ini cara kerjanya untuk mengkonversi bilangan dari basis 10 ke basis biner. Caranya adalah binary sama dengan bilangan modulus 2 ditambah binary. Bilangan sama dengan floor atau dibulatkan ke bawah, bilangan dibagi 2. Kalau bilangannya ternyata masih, maka lakukan lagi sampai dengan selesai, sampai dengan 0. Bilangannya 0. Maka kalau sudah selesai, print binary. Nah, ini silahkan nanti Anda coba ya. Lalu kemudian, sedangkan untuk mengkonversi bilangan basis 8, itu ada juga sama bilangan modulus 8 ditambah oktal. Ya. Oke, terus kemudian bagi 8. Lalu terakhir adalah bilangan untuk yang heksa. Kalau heksa ini ada tambahan, sisa sama dengan bilangan modulus 16, betul ya. Tapi dicek dulu, kalau sisanya kurang dari 10, maka Anda harus nampilin 10 itu sebagai heksa A, 11 itu heksa B, 12 itu heksa C, 13 itu heksa D, dan seterusnya sampai dengan F. Kalau sudah ditampilkan, lalu kemudian bilangan sama dengan dibagi 16. Karena heksa itu bagi 16. Nah, itu flowchart-nya. Lalu kemudian untuk bilangan rekursifnya, Anda harus menyiapkan konversi string ya. Ini stringnya lengkap dari angka 0 sampai dengan F. Ini artinya angka dari basis 1, 2, 3, 4 sampai basis 16. Oke, terus dicek apakah N yang diinputkan
Jadi angka yang diinputkan kurang dari basis atau tidak. Misalnya, Anda mau mengkonversi 7 ke basis 10. Kalau ternyata Anda mau mengkonversi 7 ke basis 10, berarti indeks ke-7. Indeks ke-7 hasilnya kan 7. 7 aja sudah bilangan basis 10 kan. Kalau Anda mau menampilkan ke basis 10, berarti indeks ke-7-nya ya 7 ini. Ya. Berarti kan indeks ke-7-nya 7. Convert string yang ke-7. Ya, yang ke-7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya tetap sama. Karena 7 itu kurang dari 10, maka kembalikan N-nya adalah sesuai dengan indeks. Kalau misalnya 8, 8 itu kurang dari 10, maka kembalikan indeks ke-8. Gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau 12 misalnya. 12 kurang dari 10 tidak, ya kan? Kalau tidak kurang dari 10, maka Anda harus jalankan ini, ya. Sebentar. Else, oh ini, return to basis, oke, and dibagi secara integer basis. Berarti tadi berapa? 12 dibagi 10. Berapa? 12 dibagi 10 berarti 1 ya. 1 ditambah convert string n di modulus basis. N berarti berapa? 12. 12 modulus 10 adalah 2. Berarti 1 ditambah 2. Karena ini adalah string semua, maka hasilnya adalah 1, 2. Sama dengan 12. Ya, sama dengan 12. Karena 12 udah bilangan 10, basis 10. Misalnya 7 sekarang. 7 bilangan basis 2. 7 bilangan basis 2. Berarti jelas ya, 7 lebih besar daripada basisnya kan? 7 lebih besar basisnya. Maka ke belakang sini, maka return 7 bagi basis. 7 bagi 2. 7 bagi 2 berapa? 7 dibagi 2 adalah 3 ya. 3 ditambah, itu basis 3 ditambah convert string n, n-nya 7. 7 modulus 2. 7 modulus 2 berapa? 7 modulus 2 berarti 1 ya. Berarti ini angkanya 1. Di sini 1 ya. Coba ya kita hitung secara matematika, secara pakai hitung-hitungan. Misalnya 7 basis 2. Berarti di sini convert stringnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, A ya. A, B, C, D, E, F. Oke, ini convert stringnya ya. Nah, lalu kemudian 7 jelas lebih besar daripada basis ya. 7 lebih besar dari basis. Oke, berarti lanjut. Berarti convert string ini adalah to basis. To basis. To basis berapa? 7 dibagi 2, 2 ya. Ditambah convert stringnya yang ke, ini kan C ya, ini convert string. Convert string yang ke N modulus 2, berarti N adalah 7, modulus 2 adalah berarti 1 kan? Nah, berarti to basis 7 dibagi 2 adalah 3,2 ditambah C yang ke-1 ya, C yang ke-1 berarti hasilnya adalah 0,1. Berarti hasilnya adalah 1. Ini hasilnya 1. Lalu to basis ini sendiri akan dijalankan lagi. To basis 3 bagi 2,2 tambah C yang ke 3 modulus 2. 3 modulus 2 1 ya. Berarti hasilnya adalah 1 lagi. Plus ini berarti bagaimana 3 per 2? 3 per 2 adalah 1,2 ya. Itu basis 1,2. Nah, itu basis 1,2 Anda cek kurang dari basisnya. 1 kurang dari basisnya. Karena 1 kurang dari basisnya maka kembalikan indeks ke 1. Hasilnya adalah 1 lagi. Berarti 1 plus 1 tambah 1 sama dengan ini ya, sama dengan 1, 1, 1. Oke, 7 basis 2 itu adalah 7 basis bilangan 2 adalah 1, 1, 1. Benar ya? Nah, begitu cara kerjanya. Ini silahkan di pause. Lalu kemudian berarti Anda bisa langsung mengerjakan ini, dicoba, lalu kemudian dijalankan. Ya.
Terus untuk latihan problem solusi 5, ini adalah sebuah program untuk menghitung permutasi secara rekursif. Permutasi memiliki rumus PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Ini kalau secara matematika. Untuk bisa menjawab soal tersebut, kita harus tahu cara menghitungnya. Ya. Cara menghitungnya, berikut cara menghitung pola. M, N, misalnya P3,1 itu artinya adalah P3,0 kali 3 ya. Terus jika N sama dengan 0, maka M. Lalu P 5,2 sama dengan 5,1 dikali 4 jika N sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, berikut adalah kode programnya. Ini kode programnya untuk permutasi. Jika N-nya sama dengan 0, maka return 1. Ya, berarti permutasi jika N-nya 0, itu hasilnya 1. Jika tidak, maka permutasi M, N-1 kali M min N plus 1. Jadi sama dengan, mirip dengan ini ya. Anda kalikan, lalu kemudian hasilnya adalah permutasinya. Ini contohnya nanti, print permutasi 10,4, hasilnya 90. Oke. Nah, silahkan Anda coba untuk permutasi ini. Lalu latihan mandirinya ada 5 buah. Yang pertama, Anda disuruh menghitung bilangan prima. Anda harus membuat fungsi rekursif untuk mengecek apakah bilangan itu prima atau bukan dengan fungsi rekursif. Lalu yang kedua, buatlah fungsi rekursif untuk mengetahui suatu kalimat adalah palindrom atau bukan. Kalimat palindrom ini adalah kalimat yang dibalik ya. Ini misalnya kodok. Kodok itu kalau dibalik ya kodok. Lalu kata. Kata dibalik ya kata. Lalu malam. Malam dibalik ya malam. Oke. Terus kemudian yang lainnya sama. Kalau misalnya kasur rusak. Ya. Ini kalau dibalik kasur rusak. Kasur rusak. Sama ya. Kasur rusak dibalik juga kasur rusak. Nah, ini adalah palindrom. Jadi Anda harus bisa membalik kata lalu dicocokkan secara rekursif. Oke. Terus kemudian buatlah fungsi secara rekursif untuk mengetahui jumlahan digit dari suatu bilangan. Ini inputannya string ya. Lalu nanti Anda bisa menghitung 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, jadi stringnya ini akan dipecah-pecah ya, bisa dibilang. Stringnya ini bisa dipecah-pecah pakai indeksnya, lalu rekursifnya dijumlahkan. Anda ambil indeks pertama, dijumlahkan dengan indeks kedua, dijumlahkan dengan indeks ketiga gitu ya. Terus nanti dijumlahkan, dikonversi dulu ke integer. Lalu untuk membuat fungsi rekursif, kalau tadi di latihan adalah untuk menghitung permutasi, sekarang dibalik untuk menghitung kombinasi. Anda bisa cari rumusnya di internet. Demikian untuk latihan mandiri. Semoga Anda bisa mengerjakan untuk latihan mandiri ini nanti dalam laporan praktikum. Lalu kemudian untuk latihan-latihan di sini sudah ada source code-nya. Silahkan Anda copy paste dijalankan sambil mengerjakan latihan mandiri. Oke, terima kasih.